Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita akan lanjutkan dari pelajaran kita As-sairu ilallahi wad daril akhirah, perjalanan menuju negeri akhirat, karya al-allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada hari ini kita masuk pada pertemuan yang kelima dari pelajaran kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua perkara penting yang merupakan perkara yang menjadi dasar di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang harus ada, yang harus senantiasa menyertai ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ar-raja wal khauf. Ar-raja wal khauf. Ar-raja yaitu harapan, wal khauf yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya kedua ini adalah di antara arkanul ibadah al-qalbiyah, rukun-rukun ibadah al-qalbiyah, rukun ibadah qalbiyah, ibadah hati, yaitu bahwasanya ibadah ar-raja wal khauf merupakan ibadah hati, tapi juga merupakan rukun ibadah yang menyertai ibadah-ibadah yang lainnya. Dan harus senantiasa ada. Dan tidaklah dikatakan ibadah itu sempurna kalau tidak ada ini. Dan sangat keliru kalau ada yang mengatakan bahwasanya saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta kepada Allah dan bukan karena takut akan nerakanya, atau juga bukan mengharapkan surganya. Maka ini adalah pendapat yang keliru, perkataan yang keliru. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua perkara ini. Yaitu apa? Yaitu surga, dan yang kedua adalah neraka. Bahkan di dalam satu surat, ketika disebutkan di situ surga, maka akan disebutkan setelahnya neraka. Ketika disebutkan neraka, maka setelahnya disebutkan surga. Maka alangkah anehnya kalau kita diberitakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa surganya dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, kemudian kita tidak boleh untuk mengharapkannya. Lalu untuk apa disebutkan dalam Al-Qur'an? Begitu juga disebutkan tentang neraka dan kedahsyatan azabnya yang tidak terbayangkan. Lalu kita tidak boleh untuk takut kepada neraka. Untuk apa itu neraka itu diceritakan? Itu satu sisi.
Yang kedua, ibadahnya mereka orang-orang yang saleh, bahkan ibadahnya para anbiya wal mursalin, ya, dia dasari dengan al-raja wal khauf. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan al-anbiya bahwasanya mereka innahum, ya, kanu yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba, bergegas di dalam melakukan kebaikan, dan mereka berdoa, menyeru dan beribadah kepada kami dalam keadaan raghaba wa rahaba, dalam keadaan mengharap dan dalam keadaan takut, dalam keadaan raja wal khauf. Sementara, ya, kita mengikuti dan meneladani mereka para rasul, ya, dan mereka adalah orang yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, sudah seharusnya lah kita beribadah, ya, juga, ya, sesuai dan mencontoh mereka, yaitu di atas ar-raja wal khauf. Dan ini sama sekali tidak menafikan keikhlasan. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan, ya, sebelumnya lagi, bahwasanya al-ikhlas maka al-muradu bihi wajhullah. Apa yang diharapkan, ya, apa-apa dari ibadah yang diharapkan dengannya wajhullah, wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Ya, dia berharap pahala dari Allah, dia berharap surga dari Allah, dia takut kepada Allah, dia takut akan Allah. Terus apa muskilahnya, apa masalahnya? Yang tercela, yang terlarang adalah kalau dia mengharap kepada selain Allah. Ya, yang terlarang adalah ketika dia takut kepada selain Allah. Tapi selama harapannya, takutnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka memang inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian al-muallif rahimahullahu taala, ya, kita lanjutkan kepada bait yang selanjutnya, bait yang keempat. Qala wa humul ladzina mala'al ilahu qulubahum biwidadihi wa mahabbatir rahmani. Dan mereka lah, ya, mereka adalah as-sairuna ilallah. Ya, mereka orang-orang yang sedang dalam usahanya menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman. Ya. Yang diharapkan tujuannya apa? Menjadi orang-orang yang berbahagia. Sa'idal ladzina tajannabu subular rada watayammamu limanazili ridwan. Ya. Mereka, yaitu berbahagialah orang-orang yang mereka menjauhi jalan-jalan kehancuran. Itu berbahagialah mereka. Ya. Dan semua kembali kepada ini, alladzina tajannabu subular rada watayammamu limanazili ridwan. Nah, mereka ini yaitu ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang sairuna ilallah. Mereka ini mala'al ilahu qulubahum biwidadihi wa mahabbatir rahman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati mereka itu dipenuhi dengan kecintaan kepadanya. Ya, dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Ar-Rahman. Ya. Ini manzilah rafi'ah, manzilah, ya, aliyah, yaitu al-mahabbah. Ya. Al-mahabbah. Ya. Rasa cinta. Jadi kita akan bahas bahwasanya rasa cinta ini, ya, adalah bisa dari cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala,
Demikian juga sebaliknya, cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Hadhil manzilatu wa hiya manzilatul mahabbah hiya aslu al-manazili kulliha. Kata mu'allif rahimahullah, hadhil manzilah, ya, persinggahan ini, ya, kedudukan ini, itu ibadah ini, ya, yaitu ibadah al-mahabbah, merupakan aslul manazil kulliha, merupakan pokok asal muasal dari seluruh bentuk ibadah yang lainnya. Wa minha tansha'u jami'ul a'mali salihah wal a'malun nafi'ah. Seluruh amalan-amalan saleh, seluruh amalan-amalan bermanfaat, tansha, munculnya, asalnya adalah dari mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga al-manazil aliyah yang lainnya. Persinggahan-persinggahan yang lainnya, yaitu ibadah-ibadah yang lainnya. Semuanya itu berkembali, ya, dari mahabbah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mau, ya, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala? Semuanya itu didasari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menggerakkan seorang itu untuk beribadah adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tentunya, ya, tingkatan seseorang di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda. Ya, tapi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki aslul mahabbah, dia memiliki asal kecintaan ini di dalam hatinya. Ya. Qala wa ma'nal mahabbati ta'alluqul qalbi bil mahbub. Dan makna dari mahabbah adalah ta'alluqul qalbi bil mahbub. Adalah ketika hati itu terpaut dengan yang dicintai. Ya. Terpaut dengan yang dicintai. Ada keterpautan, ada keterikatan. Ya, seorang itu kalau mencintai sesuatu, dia akan terikat dengan sesuatu tersebut. Nah, seorang kalau dia cinta kepada Allah, maka dia akan terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu terikat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cintanya adalah cinta yang benar. Bukan hanya sekedar klaim. Ya. Waluzumul hubbi lil qalb fala tanfakku anhu. Ya, tetapnya rasa cinta itu di dalam hati dan tidak, ya, tanfakku anhu, tidak hilang darinya. Ya. Rasa cinta itu tidak pergi dari hatinya, tetap ada. Wahya taqtadi min sahibiha al-inkifaf amma yakrahul habib wal mubadara ila ma yurdihi biqalbin munsyarah wa sadrin rahib. Apa konsekuensinya kalau seorang itu mencintai sesuatu? Ya, maka dia akan menahan diri dari apa yang tidak disukai oleh yang dicintainya tersebut, habibnya. Ya. Katakanlah misalnya ini adalah orang, ya, dia mencintai seseorang. Dia mencintai orang tuanya misalnya. Ya. Kalau betul dia mencintai orang tuanya, dia tidak akan melakukan apa yang tidak disukai oleh orang tuanya.
Dan sebaliknya, wal mubadarah ila ma yurdihi biqalbin munsyarih. Dia bergegas untuk melakukan apa yang menjadikan orang tuanya tersebut ya ridho kepadanya. Dengan hati yang senang, hati yang lapang. Ya, dengan dada yang lapang, bukan dengan terpaksaan, bukan. Kalau benar cintanya. Ya, ini permisalannya kalau kita cinta kepada manusia misalnya. Nah, demikian juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu benar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya maka dia akan ya meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak disukai oleh Allah? Ya, seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dia akan bergegas untuk melakukan hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha dari ketaatan kepadanya. Dan bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan senang hati. Ya, kalau sekali lagi cintanya benar. Dan permasalahannya mengklaim untuk cinta kepada Allah itu sangat gampang. Siapa yang tidak mampu untuk mengucapkan uhibbullah, aku cinta kepada Allah, aku cinta pada Allah. Ya, atau cinta Rasul, cinta kepada Rasul. Semua orang bisa mengklaimnya. Ya. Tetapi harus ada bukti. Harus ada bukti dari kecintaan tersebut. Bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar klaim semata. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ya menguji mereka yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang benar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Rasul ya kepada mereka yang mengklaim bahwasanya aku cinta Allah, aku cinta Allah. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian memang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Siapa aku di sini? Yaitu ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi mereka orang-orang musyrikin mereka menolaknya, tidak mau menerima ajakan tersebut. Maka klaim kecintaan kepada Allah adalah klaim yang palsu. Klaim sepihak. Ya, semua orang bisa menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala gampang. Tapi apa iya? Benarkah apa yang dia ucapkan dengan lisannya tersebut? Dengan wakilnya, dengan faktanya, dengan kenyataannya. Ya. Apa ukurannya? Ukurannya gampang. Kalau dia benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan segera memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bersegera untuk menjalankan ketaatan. Ketika mendapatkan perintah, dia mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Ketika mendapatkan larangan juga dia akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ya. Itu kalau benar kecintaannya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak usah kalian mengaku-ngaku cinta kepada Allah, Allah yang akan mencintai kalian. Allah Subhanahu wa taala yang akan mencintai kalian. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Ya. Sehingga tidak perlu klaim lagi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mencintai kita. Apa syaratnya? Gampang, ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak bermanfaat ketika seorang mengklaim ya cinta Allah, cinta Rasul, tetapi ya sama sekali dia tidak mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak mentauhidkan Allah dengan benar. Tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Berusaha mencari petunjuk selain petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana yang seperti ini bisa dikatakan bahwasanya cintanya benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi kalau seorang itu benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sebab ketaatannya tersebut dan dengan sebab ya kepatuhannya tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Qala fa in takallama billah wa in sakata lillah wa in taharraka falillah wa in sakana falahu. Ya, ketika dia berbicara ya dengan apa yang menjadikan Allah ridha. Kalau dia pun diam karena Allah. Dia bergeraknya karena Allah. Dia diam karena Allah. Wa yahdutsu 'anil hubbi asyauqu ila Allah wal qalbu fala yakadu sahibuhu yastakir. Ya, ketika dia betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerinduan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kegelisahan, kecemasan. Ya, wala yakadu sahibuhu yastakir. Dia tidak bisa tenang, dia tidak bisa diam. Berharap apa? Berharap bahwasanya cintanya itu benar. Apa yang dia lakukan itu bisa menjadikan habibnya, ya, yang dia cintai yaitu Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Ya. Dan al-mahabbah sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya adalah apa? Adalah salah satu dari arkan al-ibadah al-qalbiyah selain ar-raja wal khauf. Kalau ar-raja wal khauf diibaratkan sebagai dua sayap yang ada pada seekor burung, ya, maka al-mahabbah itu adalah ra'suh, ya, adalah kepala dari burung tersebut. Yang kalau kepala hilang, maka akan mati. Ya, kalau anggota kepala sudah hilang, maka yang lainnya mati. Hilang nyawanya, bukan hanya dia tidak bisa terbang, tapi hilang nyawanya, mati sudah dia. Ya. Fa in qila fahal lil mahabbati allati hiya a'la al maratib min wasilatin wa sabab. Kalau seandainya dikatakan apakah ya seorang itu bisa sampai pada derajat al mahabbah, menzilah kedudukan al mahabbah ini. Ya. Baik itu mahabbatullah atau mahabbatuhu lillah atau mahabbatullahi lahu. Apakah itu kecintaan dia kepada Allah? Ya, artinya kecintaan yang benar, bukan hanya sekedar klaim, atau kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya, merupakan tingkatan yang tertinggi. Apakah di situ ada wasilah dan sebab yang bisa menjadikan seorang itu cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?
Qila lam yaj'alillahu matraban illa ja'ala lihusulihi sababan. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan kecuali juga menjadikan sebab untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Qala famin akbari asbabiha, dan di antara sebab-sebab yang terbesar untuk menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-inkifafu an kulli qati'in bil qawli wal fi'li wal afkari radiyah. Adalah al-inkifaf. Seorang itu menahan diri dari seluruh perkara yang bisa memutuskan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah itu dengan lisannya, apakah itu dengan perbuatannya, atau dengan pemikirannya yang rendah, pemikirannya yang keliru. Maka dia menahan diri, dia menjauhi diri dari perkara ini. Ya, hal-hal yang akan memutuskan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kecintaan Allah kepada dirinya. Apakah itu perkataan? Ya. Apakah itu perbuatan? Apakah itu pemikiran? Ya. Ada hal-hal yang merupakan perkataan yang bisa memutuskan kecintaan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan kekufuran, perbuatan kekufuran, atau bahkan pemikiran dan keyakinan kekufuran, nasallahu alaihi. Kemudian yang kedua, wal iktsaru min dzikrillahi bi huduri qalbin. Memperbanyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi huduri qalbin, bukan hanya sekedar zikrullah dengan lisannya saja, tetapi juga dengan hatinya. Ya, dengan hatinya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami maknanya. Ini luar biasa. Ya, dan pembahasan berikutnya pada bait yang kelima adalah tentang zikrullah ini. Ya, bagaimana zikrullah juga merupakan manzilah, kedudukan yang sangat tinggi ya di dalam kita menempuh perjalanan menuju negeri akhirat ini. Baik. Wa tadabbur kalamihi al-karim, mentadabburi kalam Allah Subhanahu wa taala al-karim. Apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an? Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Membaca Al-Qur'an, memahami makna-maknanya, bukan hanya sekedar membaca saja tanpa memahami maknanya. Ya, berapa banyak mereka yang hafal Al-Qur'an? Berapa banyak mereka yang melewati ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadalah kalian kepada Allah dan jauhilah segala macam bentuk kesyirikan. Dia terjatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak mentadaburi maknanya dan tidak memahaminya. Ya, tetapi yang dimaksud di sini adalah betul-betul memahami kalamullah Subhanahu wa taala. Mutala'ah ni'amihi al-'azimah 'alal 'abd. Dan juga yang berikutnya adalah mutala'ah, ya. Ni'amihi al-'azimah 'alal 'abd. Dia memperhatikan, dia betul-betul memperhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung yang dianugerahkan untuk hamba-hambanya. Ya. Menjadikan seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi seorang itu mencintai, ya, mencintai kepada yang berbuat baik kepada dia. Ya. Kalau seorang ingin dicintai oleh orang lain, coba aja berbuat baik kepada orang tersebut. Dia akan cinta kepadanya. Dia akan senang kepadanya. Siapa lagi yang kebaikannya lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Enggak ada. Tapi masalahnya kita sering lupa. Kita sering lupa akan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya, yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tetapi kita sering lupa. Karena itu, kalau kita sering memperhatikan dan mengingat apa yang menjadi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang dahsyat, yang luar biasa banyaknya kepada kita, ya, ini akan menjadikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil wuqufi baina yadayhi bi huduri qalbin wa adabin fil wuquf baina yadayhi. Ya, dan juga dengan al-wuquf baina yadayhi. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya hati. Dan adab ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan apa? Ya, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan al-faraid ataupun dengan nawafil. Bihuduri qalbin. Ya, sehingga ibadah itu tidak hanya sekedar menjadi ritual belaka. Ibadah bukan ritual, sekedar ritual, bukan. Tetapi masalahnya, sebagian orang ibadahnya hanya sekedar ritual. Ya. Ibadahnya sekedar ritual. Artinya apa? Artinya dia tidak memahami esensi ibadah di situ. Ya. Ibadah hanya sekedar gerakan tertentu. Ya. Bacaan tertentu, selesai. Tapi harusnya dia memahami apa yang diinginkan dari ibadah. Ketika di situ ada zikirnya, ada doanya, dia memahami apa yang dia baca. Ketika dia sholat, dia betul-betul menghadirkan hatinya ketika sholat. Bahwasanya dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Ya. Qala wa mujalasatil muhibbin. Kemudian juga berteman dengan al-muhibbin, mereka yang juga cinta kepada Allah. Berteman kepada mereka, berteman dengan orang-orang yang saleh, ya, yang akan memberikan manfaat untuknya. Ya. Ketika dia berteman dengan orang-orang yang juga mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan membantu dia untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mujanabah kulli qati', dan menjauhi segala hal yang memutuskan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala atau cinta Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, baik itu perkataan, pikiran ataupun perbuatan. Qala faman fa'ala dzalika nala mahabbatallahi insyaallah. Wallahul musta'an. Dan barang siapa yang dia melakukan itu, hal-hal tersebut, yaitu sebab-sebab yang akan mendatangkan kecintaan kepada Allah, begitu juga kecintaan Allah pada dirinya, dia akan menggapainya. Dia akan menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya klaim dirinya dia cinta kepada Allah adalah klaim yang benar,
tetapi juga Allah Subhanahu wa taala cinta pada dirinya. Laisa sya'nu an tuhib, lakinna sya'nu an tuhab. Bukan perkaranya seorang itu mencintai Allah. Ya, artinya banyak sekali orang yang mengklaim cinta kepada Allah tapi kecintaannya palsu. Kecintaannya hanya klaim, ya, kecintaan hanya ya sekedar pengakuan tanpa bukti. Tapi kalau orang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka ketika dia melakukan itu, bukan hanya dia telah membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah pun Subhanahu wa taala akan mencintai dirinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha ya fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah, katakanlah wahai Rasul kepada kaummu yang mereka mengklaim mereka cinta kepada Allah, katakan pada mereka in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjalankan sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun Subhanahu wa taala cinta kepada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.